Halo teman-teman, welcome to my channel. Hari ini kita akan bahas tentang namanya tindak pidana pencucian uang. Apa sih tindak pidana pencucian uang? Tindak pencucian uang itu sebenarnya bukan ya duitnya itu dibuat cuci-cuci atau dikasih pembersih, tapi tindakan pencucian uang itu hanya suatu istilah. Nah, dalam secara gampang, teman-teman dapat mengartikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah uang yang tadinya kotor atau yang didapatkan dari suatu hasil perbuatan yang ilegal kemudian dianggap secara menjadi atau diubah menjadi suatu hal yang legal. Lah kok bisa? Nah, kita bahas yuk. Jadi pencucian uang itu awalnya itu terjadi di Amerika ya. Di US itu ada penjahat namanya seorang penjahat yang hebat di sana namanya Al Capone pada tahun 1920. Di sana itu dia adalah suatu mafia yang mempunyai komunitas cukup besar dan mempunyai kuasa yang cukup besar di daerah kekuasaannya. Nah, dia itu mencampurkan hasil-hasil dari perbuatan ilegalnya itu ke dalam eh, yang tadinya perjudian ya, kemudian narkotika, prostitusi, itu uang-uangnya itu dia takut mau simpen di mana karena dia tahu nih kalau saya simpan di sini atau uang hasil perjudian itu tidak disimpan dengan aman nanti bisa ditangkap oleh polisi. Nah, solusinya bagaimana kalau seperti itu? Nah, akhirnya si Al Capone itu dia berpikir, oh sepertinya saya harus mendapatkan tempat atau cara yang baik untuk menyimpan. Nah, Al Capone itu membuat hasil-hasil uang yang didapatkan atau diperoleh dari tindak perjudian ya, kemudian prostitusi, kemudian perdagangan obat-obatan narkotika sampai minuman keras ilegal itu dibuat seperti seakan-akan uangnya itu sah. Nah, dampaknya apa, teman-teman? Ya, dampaknya sangat luar biasa sekali karena kita tahu kalau misalnya pencucian uang itu ternyata uangnya yang hasil perjudian, prostitusi, penjualan minuman keras ilegal itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang legal atau yang sah. Nah, pada saat itu Al Capone itu menyamarkan hasil-hasilnya tindak pidana pencucian uang tersebut atau uang-uang yang didapat dari suatu proses yang ilegal itu dibuat menjadi usaha pencucian pakaian atau laundry. Nah, jadi buat modal usaha, untuk memutar uang, menambah modal usaha. Jadi seakan-akan hasil keuntungan yang didapatkan dari pencucian laundry tersebut adalah suatu usaha yang sah. Nah, pada saat itu polisi kesulitan untuk mencari bagaimana asal-usul daripada pencucian uang tersebut. Nah, ternyata kita bisa mengetahui bahwa ternyata faktornya itu banyak. Kenapa Al Capone pada akhirnya pun menemui suatu kesulitan ya pada tindakannya. Ternyata saat itu pemerintah juga tidak tinggal diam, dia juga melakukan suatu tindakan bahwa ingin menjerat Al Capone dengan pencucian uang, tapi tidak bisa juga karena pada saat itu belum ada eh, undang-undang tentang pencucian uang. Nah, kita berbicara sedikit mengenai faktor-faktornya. Ternyata adanya globalisasi sistem keuangan, ada teknologi ya, adanya peraturan bank yang sangat ketat dan layering daripada tiap bank. Layering itu artinya adanya lapisan-lapisan sebelum kita melakukan penempatan uang itu membuat sebagian orang itu menjadi sulit. Nah, karena kesulitan tersebut ya mungkin cara singkat ya teman-teman ya. Cara singkatnya adalah supaya uang tersebut dapat digunakan atau dapat dinikmati tanpa kita merasa khawatir kalau uang itu berasal dari tindakan yang eh, ilegal atau yang bahasa di sini mungkin duit haram ya. Nah, ternyata tahap-tahap pencucian uang itu teman-teman perlu ketahui ada tiga secara gampang ya. Yang pertama ketika seseorang mendapatkan uang yang dari hasil perjudian ya, intinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh undang-undang ya. Ketika mendapatkan uang tersebut kan ditempatkan di suatu tempat ya. Kemudian dipisahkan nih antara uang yang betul-betul akibat yang didapatnya atau sumbernya diperoleh dari yang ilegal atau yang dilarang oleh negara menjadi
yang seakan-akan itu dicampur adukan kemudian dipisahkan. Kira-kira uang ini kita mau kemanakan ya? Selanjutnya adalah dipergunakan ya. Tahap yang berikutnya adalah tahap integrasi, yang artinya tahap tersebut adalah kita mau menggunakan uang tersebut. Secara gampang, penggunaan pencucian uang ini mungkin teman-teman dapat menangkap dengan cara yang lebih mudah dengan suatu contoh yang saya berikan sebagai berikut. Jadi ada seseorang yang mendapatkan uang hasil dari perjudian ya, hasil dari penjualan barang-barang terlarang, narkoba. Kemudian uangnya tersebut dia bingung kalau dia tabung ke bank, dia bingung ya. Akhirnya karena kita tahu kalau kita ke bank itu selalu dibuatkan petugas bank itu mengisi suatu form untuk teman-teman itu untuk menandatangani kalau uangnya asalnya dari mana. Nah, seringkali kalau duit-duit ilegal itu kita seringkali kesulitan untuk menyebabkan asal-usulnya. Nah, uang tersebut yang kita peroleh dari tindak pidana tersebut ya, dari hasil penjualan obat terlarang atau narkotika. Nah, teman-teman itu bagi para pelaku pencucian uang, mereka itu membuat bisnis ya, dilakukanlah bisnis, diberikan sesuatu yang dapat menjadi modal ya, kemudian dileburkan dengan usaha yang sah atau dapat dibuat sebagai penjual makanan atau minuman ya, atau dalam bentuk investasi ya, pembentukan real estate dan apapun. Prinsipnya dalam hal ini adalah uang yang tadinya diperoleh dengan cara yang tidak benar atau uang yang halal, yang tidak halal ya, dalam hal ini adalah uang haram, itu diperoleh kemudian dicampur adukan dengan suatu usaha yang betul-betul legal, yang halal, dan kemudian dicampur adukan. Setelah itu seakan-akan uang yang sudah bersih dan dapat dipergunakan untuk kegiatan lainnya yang menguntungkan. Mungkin sekian dari saya. Kita lanjut lagi ke next video berikutnya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.